Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan apapun yang kita lakukan, tidak ada yang luput, mencatatnya dan membalas. Apapun yang kita perbuat, tidak ada satupun perbuatan kita kecuali pasti ada balasannya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kita lakukan tidak akan meleset kecuali kembali kepada kita sendiri, dan keburukan yang kita perbuat juga tidak akan tertukar kecuali kembali kepada kita sendiri. Andai kata kita berbuat baik, kita harus tahu bahwa semua kebaikan yang kita lakukan pasti karena hidayah, taufik, pertolongan Allah semata. Tetapi andai kata kita berbuat keburukan, maka itu adalah pilihan kita sendiri. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Berdasarkan permintaan dari para jamaah yang menyimak, bagaimana kalau dikombinasikan kajian pagi dengan teori-teori manajemen kalbu yang sudah lama sering disampaikan tapi bisa diulang dalam kesempatan ini. Memang sahabatku sekalian, di antara mujahadah membersihkan hati, yang paling penting seperti yang kita bahas adalah jangan sampai terkena penyakit namanya shimuntaki'u cidun. Ulangi, shimuntaki'u cidun, syirik, munafik, taknya takabur, shimun taki, kinya dengki, u-nya ujub, cidun, cinta dunia. Memang ini ngarang sendiri ya, jadi saudara tidak boleh protes ya. Syirik sudah sering kita bahas, betapa orang syirik itu adalah orang yang sampai meninggal syirik, dia tidak bisa diampuni, tidak akan diampuni. Dosa-dosa yang lain bisa diampuni kecuali musyrik. Musyrik ini adalah menyekutukan Allah. Sudah sering kita bahas. Walaupun jihad sampai meninggal, walaupun hafal Quran, bacaan Quran bagus, walau ilmu agamanya tinggi, dakwahnya siang dan malam, walaupun sedekahnya habis-habisan, semua ini tidak membawa keselamatan kalau dia punya hati yang syirik. Apa? Dia ria, dia ingin dipuji, dinilai, dihargai orang dengan menggunakan ibadahnya hak Allah. Nah, ini akan terus ulangi supaya kita tahu betapa kebaikan yang kita lakukan itu terancam kalau kita tidak menjaga hati. Sedangkan munafik itu ada dua jenis. Ada munafik akidah, dia munafik, dia memperlihatkan Islam, tapi hatinya mendustakan Islam. Ada juga dia Islam, dia sholat, saum, dan dia benar-benar mengaku dirinya seorang Islam, bangga seorang Islam, tapi akhlaknya munafik. Akhlak munafik itu minimal ada 3. Satu, kalau dia berkata, mudah sekali berkata dusta, ya. Kalau dia bicara, dia akan ringan untuk berdusta. Dan jadi dusta itu sesuatu yang tidak berat di hatinya. Orang yang munafik, ada juga yang berbohong, tetapi bohongnya ini menekan sekali dirinya dan membuatnya tobat. Tapi bagi munafik itu gurau pakai dusta. Ngobrol biasa aja pakai bohong. Ya, sesuatu ditambah-tambah. Kalau sudah ngobrol biasa saja di meja makan pakai bohong. Bergurau pakai bohong. Kemudian dalam bicara apapun cenderung dilebih-lebihkan, dikasih bumbu supaya kelihatan lebih keren, lebih bagus, lebih hebat, lebih mantap. Nah, kedua, mudah juga mengucapkan janji. Pokoknya gampang aja janji itu. Orang yang akhlaknya munafik,
gampang ngobrol janji. Makanya Ali bin Abi Thalib mengingatkan, jangan mengambil keputusan ketika sedang marah dan jangan mengobrol janji ketika sedang gembira. Karena kalau kita sedang gembira, kecenderungan kita itu ngegampangin urusan. Tetapi kalau orang sedang gini, masalahnya kalau kita berjanji dan kita orang yang nauzubillah yang munafik, itu gampang. Ya nanti saya beliin itu. Ya nanti. Nanti saya ambil aja. Mudah. Dan ketika dia mengucapkan ini, karena dia akhlaknya munafik, nggak berat. Tapi bagi orang yang takut kepada Allah, dia hati-hati sekali dalam mengucapkan janji, karena dia tahu setiap janji itu pasti akan dituntut oleh Allah pertanggungjawabannya. Yang berjanji itu mudah lupa. Munafik itu mudah lupa kepada janjinya karena nggak pakai hati. Tapi yang dijanjikan tidak akan pernah lupa tuh. Maka hati-hati sekali dalam mengatakan janji. Yang ketiga adalah kalau diberi amanah, dia gampang sekali mengabaikan amanah tersebut. Saya nanti datang ya jam 7. Dan dia tidak berat ketika dia datang jam 7:30. Maaf ya macet, padahal tidak macet, dia bohong. Janji tidak ditepati, bicaranya juga bohong. Dan ketika dia diberikan, mana tasnya? Aduh ketinggalan, punten saya lupa. Ringan-ringan. Nah ini ciri-ciri munafik itu ringan. Berbohong, ringan berdusta, mengingkari janji, ringan pula abai terhadap amanah. Ngobrol ini amanah. Nih ciri-ciri munafik begini kalau ngobrol. Bu, jangan ngomong-ngomong sama orang lain ya. Maaf, ini hanya kita aja. Karena saya sudah janji sama dia tidak akan menceritakan ini. Nah, tuh coba. Dia udah janji ke orang itu, tapi dia tetap ceritakan. Ini khusus untuk ibu aja. Khusus untuk ibu saja. Jadi ini kita aja. Padahal dia udah janji untuk tidak mengatakannya. Padahal ini pun amanah. Karena setiap ngobrol itu amanah. Jadi kalau ya kayak seseorang ngobrol dengan yang lain. Nah ini udah amanah nih. Tidak boleh sembarangan. Kalau ini berupa aib lebih dahsyat lagi. Harusnya kita kan orang Islam tuh jadi kuburan aib orang lain. Karena setiap kali kita membuka aib orang, itu sama dengan menantang Allah untuk membuka aib kita. Nah sahabat-sahabatku sekalian, selama kita jangan di karantina lah ya. Selama oleh Allah kita diberi kesempatan untuk meminimalisir kontak dengan orang, maka ini bahan tafakur kita. Munafikkah diri saya? Orang munafik itu bunglon, di depan dengan di belakang beda. Kenapa? Karena memang dia hidupnya dengan kemasan. Jadi dia ingin kelihatan baik, ingin kelihatan soleh, ingin kelihatan ramah, ingin kelihatan rendah hati, ingin kelihatan dermawan. Semuanya itu hanya ingin kelihatan. Tetapi di dalamnya tidak, ya. Dia hanya ingin kelihatan saja oleh orang. Orang munafik begitu, casing hidupnya tuh. Apa tidak boleh kita memperlihatkan amal kita? Boleh. Tapi harus banyak amal yang rahasia, yang tidak diketahui orang. Sedekah diperlihatkan tidak apa-apa. Tapi misalkan sedekah nih 1 juta diperlihatkan, dilihat orang, nggak apa-apa. Tapi sembunyi-sembunyi 5 juta, 10 juta yang tidak ada yang tahu, kecuali Allah aja yang tahu. Nah kalau yang munafik, dia amplopnya dari orang lain, tapi dia berikan seakan-akan ini dia yang sedekah. Dan dia sendiri tidak sedekah. Tapi dia menikmati orang-orang memuji dia. Aduh ini ahli sedekah, ini dermawan, ini sudah tipeng menipeng. Ya, baik rekan-rekan, berapa menit lagi nih kita diskusi. Jadi sahabat-sahabatku sekalian sebentar cek ya. Jadi kita nih jangan dulu mengingat siapa yang munafiknya, tapi
Munafikkah diri kita? Apakah kita termasuk orang yang munafik atau tidak? Nah, kita periksa saja ini. 3 hal ini. Sudah ada yang masuk pertanyaankah? Ini rata-rata absensi dari mana-mana. Nah, sahabatku sekalian, termasuk yang menyimak di radio, hari ini hari Ahad, jangan lupa nanti malam jam 9 teng kita ngobrol-ngobrol dengan Ustadz Abdul Somad, bisa disimak di semua media sosial AA, baik Facebook, Twitter, IG, lalu YouTube, dan radio MKFM beserta semua jaringannya, dan MQTV juga. MQTV bisa disimak, kalau kuotanya agak susah bisa disimak di TV, yaitu di apa tuh? TV, ada di TV namanya IndiHome kalau tidak salah ya, yang pakai IndiHome nanti malam ada live di TV tersebut. Baik itu, nah mau cerita sedikit tentang itu, barusan materinya tentang bahaya munafik. Oh ya, dan juga ciri kemunafikan lainnya adalah kalau bertengkar itu kecenderungannya berlebihan, jadi zolim. Baik dengan kata-kata, dengan tangan. Nah itu kemunafikan tuh suka enggak ingat bahwa Allah tuh tahu dosa dan kesalahan dia, tapi bertengkar yang sampai habis-habisan. Nah itu biasanya salah satu kecenderungan sifat munafik. Baik kalau bicara dusta termasuk menulis ya. Yang kedua kalau berjanji tidak ditepati, dan kalau diberi amanah dia berkhianat. Dan dia lakukan semua ini dengan sangat ringan, tanpa merasa penyesalan, tanpa beban. Nah makin seperti itu makin dia ini seorang yang munafik. Nauzubillahi min dzalik. Tidak ada orang yang sempurna. Ada orang, mungkin kita juga, AA juga berbohong. Tapi kalau kita segera sadar, kita ada bohong, kita sadar, segera taubat kepada Allah dan minta maaf kepada orang yang kita bohongi. Mungkin ada janji yang, aduh astagfirullah, saya pernah janji, segera ingat, minta ampun kepada Allah dan penuhi janji itu. Kita amanah, mungkin ada yang lalai, astagfirullah. Nah, segera. Ini tentang amanah ya. Umar bin Khattab, semoga Allah ridho, pernah berkata, ini tentang tambahan nih rekan-rekan. Bagaimana tentang itu yang merekomendasi orang. Oh itu tuh, wah dia orangnya baik. Mau nggak itu jodohnya dia baik. Tunggu dulu, ada 3 ya. Kalau kita mau merekomendasi seseorang, jangan sampai kita sudah merekomendasi seseorang, kemudian jadi petaka. Ternyata yang direkomendasikan itu jadi bencana. Makanya juga rada susah nih kalau ada tolong carikan jodoh. Nah ini bisa nggak gampang gitu ya, karena bisa jadi fitnah sesudahnya. 1, ini dari Umar bin Khattab ya, ketika ada orang, wah orang itu orang baik. Nah Umar bertanya begini, apakah engkau pernah safar, pernah pergi jauh dengan dia? Oh belum ya Umar. Apakah engkau pernah bermuamalah? Ada urusan bisnis, urusan usaha? Oh, belum. Apakah engkau sudah pernah memberikan amanah kepada dia? Oh, belum. Kalau begitu, engkau belum tahu siapa dia. Karena ternyata kalau kita lihat seseorang, kita tidak boleh mengatakan, oh orang itu baik. Enggak, kalau kita lihat dia ke masjid, kita berkata begini aja, oh ya, saya pernah melihat 2-3 kali ke masjid berjamaah. Oh ya, suatu saat saya pernah jumpa dia dengan waktu itu dia lagi saum. Jangan mengatakan, oh dia tuh soleh, dia tuh ahli masjid. Enggak, kalau baru 3 kali saja. Oh ya, saya pernah waktu itu ada urusan dan dia tuh yang saya tahu menepati janjinya. Jadi kalau merekomendasi seseorang, jangan digeneralisir, apalagi kalau belum mengatakan 3 hal ini. Belum safar, karena kalau sudah safar orang kelihatan.
perjalanan jauh, capek, itu akhlak orang akan kelihatan. Dari keluh kesahnya, dari celetak-celetuknya, seperti haji pertama ke kamar, kalau dengan sekamar dengan yang lain baik-baik, tapi lambat laun, pelitnya, banyak ngomongnya, kemudian egoisnya akan nampak tuh dalam safar. Yang kedua dalam muamalah. Kalau sudah ngomong uang, hadirin, orang tuh kecenderungannya bagi yang tidak baik akhlaknya tuh sangat egois, ingin membuat dirinya untung dan tidak peduli dengan orang lain rugi atau tidak. Dan yang ketiga adalah ketika diberi amanah, jadwal ngajar, ketemu jam berapa, dititipi sesuatu, dititipi berita. Nah, ini akan menunjukkan akhlak seseorang, direkomendasi atau tidak. Kalau belum pernah safar sama-sama, kalau belum pernah memberikan bermuamalah dan belum pernah memberikan amanah, alhamdulillah. Maaf hadirin. Kita jangan mudah merekomendasi orang lain, ya. Teng jam 5.30. Baik, pertanyaan silakan. Memantau pakai ini ya. Sudah masuk belum? Kalau ada pertanyaan silakan ya. Tulis aja. Oh, mungkin yang di YouTube susah. Yang di YouTube susah. Nanti Pak Faruk kirim ke AA yang di YouTube, di IG. AA memantau dari Facebook ini ya. Tulis di Facebook dan AA akan coba bacakan pertanyaannya. Sambil menunggu, kemarin ada sahabat ya, pengusaha menceritakan, AA, dulu saya sangka bahwa yang meninggal tuh jauh di Wuhan, di Amerika, atau di tempat-tempat. Nah, kemarin ada saudara saya yang sakit karena COVID ini. Mulai sesek, batuk-batuk, demam, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Sulit ternyata masuk ke rumah sakit karena rumah sakit penuh. Sampai telepon ke rumah sakit, saya mau bayar karena tidak ada ruangan. Sampai minta tolong, akhirnya dibawalah ke rumah sakit. Dapat yang kelas 3, itu pun dibekali uang banyak ya, cash, supaya ditingkatkan pelayanan dan sebagainya. Tetapi karena rumah sakit itu sangat penuh, ini cerita beliau ya, dan di salah satu rumah sakit tidak disebutkan, itu tidak tersempat 3 hari itu tidak ada dokter paru. Mungkin karena tidak ada dokternya di rumah sakit tersebut ya, dokter paru-paru. Hanya diinfus, lambat laun makin turun, hanya bisa pakai video call karena tidak boleh ditengok sama sekali. Lama-lama turun, drop, akhirnya berpakaian sendiri pun sudah tidak bisa dan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan beliau mengatakan tidak bisa didatangi itu jenazahnya juga. Sesuai dengan syariat Islam dibungkus, dan ketika mau ditengok katanya pagi itu saja beliau mengetahui 30 yang meninggal di rumah sakit itu. Saking banyak yang meninggal sehingga peti-peti itu tertumpuk dan tidak bisa diproses lama. Dibawalah ke tempat pekuburan khusus untuk yang wafat COVID ini, dan di sana pun ternyata sudah tersedia liang-liang lahat tersebut dan dikuburkanlah dengan proses yang sangat cepat. Tentu ada sholat juga walaupun jarak yang jauh sekali melihatnya. Dan beliau pun melihat betapa ambulan itu, kereta jenazah itu sudah antri untuk menguburkan. Beliau shock dan melihat semua ini, katanya ini benar-benar nyata. Jadi orang yang kena sakit itu masuk ke rumah sakit itu 2 pilihannya, dengan takdir Allah sembuh atau meninggal, dan sudah begitu saja. Dan ketika meninggal pun tidak bisa diperlakukan seperti biasanya pada waktu umumnya meninggal. Nah, saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan dengan adanya informasi ini kita lebih gigih untuk sungguh-sungguh berusaha tidak sakit ya.
Karena ternyata kalau sudah sakit, nauzubillahi min dzalik, kesulitan sekali untuk merasakan pelayanan yang prima di kala situasi seperti ini, dan juga kalau sudah sakit, nauzubillah, lepas sudah dari keluarga, ditengok tidak bisa, dan kalau takdirnya meninggal, tidak bisa lagi untuk bersama-sama seperti pada umumnya di waktu normal. Ini mudah-mudahan memotivasi kita bersemangat untuk segera bersungguh-sungguh dalam physical distancing ini, untuk diam-diam di rumah, menjauhi pertemuan, menjaga jarak, dan sangat menjaga diri dengan bersih. Karena kalau sudah sakit, bahkan sakit apapun mungkin sekarang akan sulit masuk ke rumah sakit, karena sudah sangat banyak yang sakit di sana. Dan mudah-mudahan dengan sangat serius kita menjaga diri, diam di rumah, jaga jarak, Allah yang Maha Kuasa melindungi kita. Dan di rumah pun jaga kebersihan, jaga kesehatan, ibadah yang sangat bagus supaya Allah tidak memberikan ujian sakit dalam bentuk apapun juga. Nah, sahabatku sekalian, itu saja yang dapat disampaikan. Sebentar. Saudara-saudaraku, berharap nih pertanyaan-pertanyaannya tuh yang berkaitan dengan kajian kita ya. Jangan bertanya hal yang tidak ada manfaatnya, tidak diperlukan. Dan penting sekali adalah dalam hal ini sangat senang kalau pada jamaah ini mendengar ceramah ini fokus kepada kebersihan hati. Dan sudah beda dengan zaman selebritis dulu. Tolong digarisbawahi ya, bahwa zaman dulu 2006 ke sana memang lebih banyak casing juga. Mungkin ceramahnya ada yang enak didengar, tetapi sejujurnya banyak hal yang salah, yang kurang baik yang lakukan pada zaman dulu itu, sehingga sekarang berubah dan dakwahnya ingin seperti ini saja, lebih sederhana tapi lebih mudah-mudahan lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau orang minta uang lalu diberi uang dan digunakan maksiat? Maka sedekah kita tidak harus selalu dengan uang. Sedekah kita yang utama adalah menasehati dia. Kalau kita beri uang dan kita tahu uangnya dipakai maksiat, kita bisa bahu-membahu dalam kemaksiatan. Nauzubillah, sudah mungkin sedekahnya adalah dengan tidak diberi jalan berbuat maksiat. Apakah kalau kita tahu ya uang itu dipakai maksiat, apakah orang munafik tidak pernah merasa, apakah tersebut orang munafik kalau tidak pernah merasa bersalah? Jelas ya, orang munafik itu yang salah tuh hanya orang lain. Orang munafik itu dia dia tidak pernah merasa bersalah. Yang salah tuh hanya orang lain saja. Jadi ini kan komplit. Kalau udah munafik tuh ada ujubnya, ada takaburnya, ada dengkinya. Karena orang munafik dia terkecoh oleh casing. Bagaimana apakah ada doa riya dan syirik? Ya, kita doa supaya tidak musyrik ya. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami mohon ampunanmu kami berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampunanmu dari apa-apa yang tidak kami tahu. Jadi kita berlindung ke Allah dari kemusyrikan, apa yang kita tahu kemusyrikan itu, dan kita minta ampunan kepada Allah dari kemusyrikan yang tidak kita ketahui. Demikianlah sahabatku sekalian, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya perjumpaan kali ini. Dan berharap kita sangat serius 5 disiplin. Disiplin pakai masker, disiplin jaga jarak, disiplin menjaga kebersihan, disiplin menjaga stamina, dan juga disiplin beribadah.
Mudah-mudahan dengan seperti ini pertolongan Allah tiba kepada kita. Sampai jumpa nanti malam bersama Ustadz Abdul Somad jam 9 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.